Nah, teman-teman RWS Auto, balik lagi di channelnya RWS Auto, dan kali ini kita akan bahas unit paket full modifikasi dengan warna hitam. Hitamnya hitam metalik, warnanya sudah memberikan kemewahan, apalagi dengan konsep sentuhan modifikasi dari RWS Auto. Nah, sebelum kita bahas modifikasinya, saya ingin jelaskan untuk kondisi spek mesinnya dulu, teman-teman ya. Nah, untuk yang kita pakai ini, yang kita modifikasi, kita gunakan mobilnya dari Toyota, lebih tepatnya ini Toyota Vios Limo, Gen-nya Gen 3, teman-teman. Nah, untuk brand Toyota tentunya untuk spare part-nya ini murah-murah dan bisa ditemukan di mana saja. Dan hampir semua mekanik bisa untuk memperbaiki Toyota Vios Limo Gen 3 ini. Tapi balik lagi, kalau beli di RWS Auto, nggak usah mikirin jajan lagi. Karena untuk pembelian di RWS Auto tuh waktu pertama booking, mobilnya langsung diremajakan untuk kondisi mesinnya. Dan tentunya setelah pelunasan kita kasih garansi lagi untuk kondisi mesinnya 3 bulan atau 3.000 km, teman-teman. Jadi nggak usah lagi mikirin mesinnya jelek atau tidak. Karena di RWS Auto, mesinnya sudah diremajakan dan bergaransi, teman-teman. Nah, mungkin untuk kondisi mesinnya ini 1500 cc, dan untuk konsumsi BBM-nya, untuk Toyota Vios Limo Gen 3 ini masih bisa dapat di 1:18. Jadi 1 liter banding 18 km perjalanan. Jadi sangat irit. Dan untuk spare part-nya nggak usah khawatir lah. Ini brandnya menggunakan brand Toyota. Jadinya sudah tidak asing lagi di tangan-tangan mekanik luaran sana, banyak yang bisa memperbaiki. Nah, kita langsung aja bahas untuk modifikasi dari paket 158 juta. Jadi ini mobil, saya kasih harga mobil beserta modifikasi full seperti ini hanya 158 juta. Nah, 158 juta itu teman-teman dapat apa saja? Yang pastinya dapat mobil beserta surat-surat dan pajaknya hidup, dan beserta modifikasinya. Apa saja yang sudah saya modifikasi langsung saya jelaskan aja. Untuk modifikasi bagian depan yang saya modifikasi di bagian kacanya, kaca filmnya sudah saya modifikasi atau saya ganti menggunakan yang 40%, dan untuk wipernya sudah saya ganti yang full karet, teman-teman. Jadinya aman banget untuk full karet ini, tidak mudah gores di bagian kaca. Nah, bagian depannya untuk bagian kap mesin sampai ke bumper ini masih original, cuman kita tambahkan sentuhan-sentuhan modifikasi seperti grillnya sudah kita ganti dengan menggunakan grill yang chrome, dan ini menambah sisi elegan untuk bagian depannya. Dan headlampnya tentunya tidak terlalu ramai tapi fungsi banget, karena kita gunakan proyektor yang 2,5 in, jadi lebih terang daripada lampu yang standarnya. Dan di sini kita sentuhan modifikasi, kita kasih ringnya yang warna putih dan titik tengahnya warna merah. Untuk saya kita bikin alis yang ini ada sekitar 2 sentian, jadi lebih terlihat jelas untuk rating ya. Untuk bagian bumpernya masih original untuk bagian atas, cuman kita tambahkan lagi di sini ada body kit. Ini menggunakan body kit yang punyanya Yaris Hiker, tentunya menambah sisi sporty dari tampak bagian depannya. Apalagi kita kombinasikan warnanya dengan sentuhan warna merah seperti ini. Ini warna merahnya dapat banget diperpadukan dengan warna hitam, teman-teman. Nah, bumper Yaris ini sudah kita tambahkan juga, di sini ada fog lamp Pro G dan ada DRL yang punyanya Yaris asli. Nah, untuk bagian cover plat sudah saya pasangkan juga di sini untuk menghindari debu menempel di bagian plat nomor polisinya. Nah, 158 juta. Saya kasih lihat untuk bagian sampingnya. Karena bagian sampingnya ini yang sedikit memberikan kesan sport. Karena untuk bagian pintunya sudah kita modifikasi menjadi konsepnya ala-ala Lamborghini, teman-teman. Ini kita pasangkan hidrolik di sini, jadi bukaan pintunya ini hanya bisa ke samping sedikit dan ke atas. Contohnya saya bukakan. Cara menutupnya cukup ditekan ke bawah dan kita tutup. Nah, untuk bukanya pun seperti mobil sport, kita buka sedikit dan kita tarik ke atas. Sangat mudah dan sangat keren tentunya. Apalagi di sini sudah kita pasangkan juga, di sini ada velg baru, ban baru. Untuk velgnya kita gunakan yang velg ring 16, untuk bannya kita gunakan yang baru juga. Kali ini diameternya 195/50, karena ini menggunakan XX2 atau semi slick. Jadi untuk ban XX2 ini lebih terlihat padat untuk bagian sampingnya. Dan space-nya pun memberikan 3 jari. Untuk lari kencang itu lebih memberikan kestabilan, dan untuk tikungan juga untuk XX2 ini tidak mudah tergelincir, teman-teman. Nah, di sini yang sudah kita modifikasi juga di sini adalah di bagian sign fendernya. Sign fender identitas ekstraksinya sudah kita hilangkan dan kita cat ulang. Kita tambahkan di sini ada emblem VVTi, dan untuk bagian spionnya pun sudah kita custom juga di sini. Spionnya yang awalnya manual di Vios Limonya kita bikin menjadi spion retract, dan kita tambahkan sen, dan tentunya ada electric mirrornya juga, teman-teman. Bagian handle di lampu doornya kita sudah tambahkan outer warna chrome dan handlenya warna chrome, jadi keren banget ya. Nah, ini dia nih kaca filmnya. Untuk bagian samping saya kasih yang berbeda, di mana depan 40% dan di bagian samping saya kasih yang 60%. Jadi lebih gelap daripada di bagian depannya. Talang air sudah saya pasangkan di sini yang konsepnya model slim, dan body kit samping nih.
Bodi kit sampingnya bener-bener keren karena kita pasangkan yang punyanya Drift 68. Jadi konsep Drift 68 ini semi-semi sport untuk bodi kitnya, dan kita tambahkan aksen warna merah di bagian sampingnya. Mantap banget. Nah, di bagian samping saya kasih bocoran sedikit. Mobil ini sudah menggunakan sunroof, tapi akan kita bahas tuntas nanti di bagian interiornya, teman-teman. 158 juta sudah dapat bagian depan samping full modifikasi, dan mobilnya tahun 2015. Nah, ini dia nih. Yang lebih keren lagi untuk bagian belakangnya, ini di 158 juta, teman-teman sudah bisa dapetin mobil full audio. Jadi keren banget. Kita bisa merasakan diskotik di dalam Toyota Vios Limo full modifikasi. Di sini sudah saya custom untuk bagian bagasinya, jadi full jedak-jeduk ala-ala diskotik untuk bagian bagasinya. Tapi untuk menyimpan barang pun masih bisa difungsikan, karena untuk bagian bawahnya ini masih sedikit luas, sekitar setengah meteran lagi untuk menyimpan tas, barang-barang kecil masih bisa. Nah, kita tutup lagi. Yang pasti teman-teman udah tahu, untuk paket 158 juta udah dapetin mobil full modifikasi sampai ke sound systemnya seperti ini. Nah, tapi di luar ada penambahan. Jadi 158 juta kemarin sempat ada penambahan karena customernya beli sendiri untuk bagian spoilernya. Jadi kalau di total, kalau pengen spoilernya yang kayak gini, saya kasih harga 160 juta. Cuman kalau mau spoiler yang biasa, yang ductile atau spoiler gawang yang biasa, itu hanya kena 158 juta. Dan spoiler ini ada penambahan di 2 juta karena ini punyanya Civic Turbo asli, teman-teman. Nah, selain spoiler, di bagian bawahnya kita terang lid udah kita ganti warna chrome, jadi keren banget. Dan untuk bagian stop lamp ya, di sini sudah kita custom. Permintaan dari customernya pengennya konsep yang seperti ini. Jadi sedikit lebih beda daripada yang lainnya, karena untuk yang biasanya konsepnya kan Mercy atau Lambo. Ini punya konsep sendiri untuk pembelinya. Jadi kita ikutin dari konsep pembelinya. Kamera mundur sudah saya sematkan di sini dengan menggunakan yang 4 sensor titik cahaya, dan cover plat belakang sudah saya pasangkan juga. Body kit belakang teman-teman bisa lihat di sini. Kita sudah pasangkan yang punyanya Drift 68 juga. Nah, keren banget. Drift 68 itu yang menambah sisi kerennya tuh ada sirip-siripnya di bagian sini, dan sirip-siripnya kita kasih warna perpaduannya merah supaya kita lebih tegas lagi untuk memperlihatkan dari konsep body kit Drift 68-nya. Untuk knalpot jangan khawatir, kita pasangkan yang double muffler, tapi nggak menimbulkan kebisingan dan tidak merusak mesin, tentunya tidak berpengaruh dengan konsumsi BBM-nya karena kita hanya ganti di bagian belakangnya saja. Nah, untuk bagian eksterior, depan, samping, belakang sudah saya bahas semua. Tentu teman-teman penasaran, mobil ini untuk bagian interior apa saja yang sudah kita pasangkan. Sebelum kita bahas interior, jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like dan di-share sebanyak-banyaknya supaya makin berkembang lagi di dunia otomotif. Kita langsung aja bahas untuk bagian interiornya. Nah, teman-teman, untuk bagian interiornya mobil ini benar-benar keren. Kita tutup dulu untuk pintu sampingnya. Nah, jadi untuk bagian interiornya ini menurut saya sih terlihat mewah dan sporty. Karena untuk bagian three-way-nya di sini sudah kita pasangkan. Jadi untuk bagian pilarnya sudah kita custom dengan menggunakan speaker, dan ada tulisannya di sini RM Dahlia. Mungkin usahanya rumah makan ya. Dan untuk bagian setirnya sudah kita ganti kulitnya menggunakan warna hitam juga, tapi di sini kita kasih yang warna karbon. Karena sesuai permintaannya untuk bagian interior jok dan pegangan setirnya pengen warna hitam supaya tidak mudah kotor, kita kasih yang warna hitam karbon. Jadi lebih keren lagi. Untuk bagian head unit di sini sudah kita pasangkan, di sini yang 10 in Android. Jadi ada YouTube, ada Maps, dan ada Play Store-nya. Teman-teman kalau nggak cukup dengan aplikasi yang kita sediakan, bisa download aplikasi sendiri karena kita sudah sediakan Play Store di bagian head unit ini. Nah, head unit ini tentunya sudah terkoneksi juga dengan kamera mundur yang sudah kita jelaskan di bagian belakang bagasi tadi. Nah, untuk bagian shift knob kita kasih yang motif kayu, dan bagian dashboardnya ini masih menjadi favorit, hitam, dan ada konsep wood panel motif kayunya, dan ada warna golden beach-nya. Ini masih menjadi favorit sampai sekarang, kurang lebih bertahan di 2 tahun untuk konsep dashboard seperti ini. Dan untuk bagian door trimnya sudah kita kasih warna juga di sini, warnanya senada dengan bagian dashboard depan, dan wood panelnya pun sampai ke pegangan power window. Dan tentunya mobil ini sudah dilengkapi juga oleh power window. Nah, auto up, auto down-nya ada di sisi kanan pengemudi, dan di 4 pintunya sudah kita pasangkan juga power window, teman-teman. Kita sebelum bahas jok, saya ingin kasih lihat bahwa mobil ini untuk bagian bawahnya sudah kita ganti karpetnya. Karpet dasar sudah saya ganti dengan menggunakan warna golden beach.
saya timpah lagi dengan menggunakan karpet bawaan dari mobilnya, karpet karet, dan saya tambahkan lagi karpet mie. Jadinya untuk bagian interiornya benar-benar full modifikasi. Apalagi bagian bawah saya lapis-lapis supaya tidak mudah kotor dan tidak mudah rusak, teman-teman. Nah, kita langsung bahas joknya dulu. Di sini joknya kita menggunakan yang konsepnya warna hitam dominannya, tapi ada perpaduan warnanya di sini golden beige. Dan konsep lekukannya di sini cukup lumayan memberikan ketegasan di bagian punggung dan bagian untuk sandaran duduk kita. Jadi keren banget ya. Apalagi kita kombinasikan ada warna hitam karbon di bagian sisi-sisi sampingnya. Jadi memberikan nuansa yang lebih elegan dan sporty. Nah, untuk bagian depan, oh iya, di sini ada konsol box untuk yang bagian joknya. Kita sudah pasangkan konsol box di sini, bisa untuk menyimpan kabel. Kalau ini contohnya kabel charger ataupun dompet dan handphone, ini bisa banget. Dan untuk bagian atapnya, plafonnya sudah kita custom sedemikian rupa. Sudah kita ganti warnanya untuk bagian plafonnya, dan yang terpenting mobil ini sudah kita tambahkan juga di sini ada modifikasi sunroofnya, teman-teman. Nah, kita sudah pasangkan sunroof di sini. Keren banget. Ini sunroofnya kita pakai yang baru, teman-teman, bukan pakai yang second ya. Kita pakai yang baru. Di RWS Auto nggak main yang second. Jadi di RWS Auto semua modifikasinya tuh kita kasih yang baru-baru. Nah, ini dia. Ini kalau kita tutup kacanya, dia akan terlihat seperti ini, masih tetap terang karena ada cerminnya, di atasnya ada kacanya. Tapi kalau kita nggak suka untuk yang terang-terang, kita bisa bikin seperti standarnya lagi, cukup kita tarik. Nah, di sini terlihat menjadi gelap karena ada penutupnya lagi. Jadi double untuk bagian sunroofnya. Jadi aman banget, dan sunroof yang kita pasangkan tentunya menggunakan yang baru, tidak mudah bocor, teman-teman. Dan saya kasih garansi untuk kondisi sunroofnya ini menggunakan sunroof baru. Saya kasih garansi di 1 tahun pemakaian. Nah, untuk bagian depan sudah kita bahas. Di bagian belakang ada juga yang kita modifikasi sedikit, tapi perlu banget untuk kita bahas. Kita cek untuk baris keduanya. Nah, teman-teman, ini dia untuk baris keduanya. Di sini tuh sudah kita sediakan untuk modifikasinya. Kita sediakan TV, jadi modifikasi di RWS Auto itu lebih mementingkan fungsinya juga, nggak cuman asal gengsi saja. Di sini sudah kita sematkan headrest monitor yang ukurannya 8 inch. Jadi ini terkoneksi dengan bagian head unit yang ada di depan. Jadi tontonan yang ada di depan akan terkoneksi otomatis ke bagian headrest monitor yang di belakang. Jadi memberikan kenyamanan untuk penumpang bagian belakang. Nah, mungkin untuk bagian eksterior, interior sudah kita bahas. Kita balik lagi untuk ke bagian depan. Nah, oke teman-teman, itu tadi keseruan dari paket 158 juta. Konsep mobilnya menggunakan 2015, warnanya hitam, modifikasinya bisa dibilang ini full banget. Jadi kalau untuk dibawa nongkrong nggak malu-maluin. Dan untuk dibawa ke kontes juga sudah layak banget. Karena sudah full modifikasinya. Nah, buat teman-teman yang berminat bisa langsung datang ke RWS Auto. Kemana harus datang ke RWS Auto? Diklik aja di bagian deskripsi, di situ ada alamat dan ada nomor telepon. Dihubungin saja lewat nomor teleponnya. WhatsApp ataupun provider saya aktif 28 jam dan siap Sherlock kapan saja. Mungkin segitu saja informasi dari saya. Salam hormat saya dari RWS Auto.